Tuh guys, alon-alon saban rimo ora ya teko dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di An-Nafis Channel. Kali ini kita akan berbagi pengalaman atau wawancara dengan pembenih kondang daerah Ngawi Kota, yang tepatnya berada di Dusun Prandon ya guys. Beliau adalah pembenih yang sudah berjalan lumayan lama, 15 tahun dari pembenihan. Dan beliau juga sudah berpengalaman di pembesaran. Mari kita tanya-tanya bagaimana tips beliau hingga bisa mencetak bibit hingga ratusan ribu ekor. Dan bagaimana keberhasilan beliau sampai pembesaran full. Kita tanya-tanya beliau. Ikuti terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita sudah bersama dengan pembenihnya Ngawi Kota, dan beliau juga pembesaran. Mari kita tanya-tanya agar kita terinspirasi dari beliau, supaya yang pembenihan bisa mencetak benih banyak, yang pembesaran juga bisa sukses. Selamat siang Mas Setian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, baik. Oke, ini untuk teman-teman Mas, kita mau tanya perihal benih yang bagus itu seperti apa menurut jenengan, supaya para petani lele bisa sukses untuk meraih panen yang melimpah. Kalau masalah benih itu kan apa ya Mas, orang kan cenderungnya kan setiap daerah kan beda-beda. Oke. Nah kalau di seputaran sini sih orang nggak terlalu terpatok masalah jenis ikan, itu nggak terlalu terpatok. Yang penting kondisi sehat. Terus kalau masalah yang sering dihadapi petani itu rata-rata masalah kondisi Mas, sama hitungan. Jadi begini Mas, kebanyakan kan banyak petani yang mengeluh, atau kebanyakan mereka memilih indukan yang bersertifikat. Itu pengaruh atau enggak Mas? Kalau masalah indukan saya kira ya emang ada pengaruhnya Mas, soalnya kan faktor gen kan nggak bisa dibohongi. Jadi kalau masalah induk itu yang penting terutama itu aslinya cuma perawatan dari pola kerja kita sendiri menghadapi istilahnya situasi suhu yang sering berubah-ubah sekarang ini. Oke, begini Mas Yan, banyak petani kita atau petani teman-teman yang mengeluh terkait benih lele. Bagaimana cara membedakan benih lele yang bagus dan benih lele yang kurang bagus? Kalau masalah benih lele, saya kira kebanyakan petani seharusnya sudah tahu Mas, kalau misalkan kita sedangkan kita waktu butuh misalkan minta ke pembenih atau ke penjual istilahnya mungkin bakul atau pendeder, ya kalau lebih baiknya itu lihat kondisi ikannya dulu sebelum misalkan diambil atau mau dikirim. Nah, alangkah baiknya ya kalau bisa dilihat kondisi ikannya dulu, mungkin makannya, nafsu makannya, terus kondisi air di tempatnya yang jual atau gimana. Biasanya kan kadang petani itu kan ada permainannya sendiri, istilahnya cara kerjanya sendiri. Mungkin kan kebanyakan kalau istilahnya pola penerapannya di kolam petani ada yang geser misalkan dari di tempatnya penjual, itu kan paling penting sebenarnya. Bisa kalau di sistem pola kerjanya sendiri bisa, paling tidak kan nggak secara langsung, istilahnya kan bertahap, itu yang lebih bagus. Oke, jadi gini Mas, saya banyak dicurhati oleh teman-teman petani. Jadi awal mula tabur dari pembenih itu benih lele lumayan bagus, tapi setelah selang 2 hari atau 3 hari, kenapa benih lele itu kadang ada yang gantung, bahkan ada yang mati. Itu penyebabnya apa ya Mas? Ya itu Mas, sebenarnya kalau kita masalah bibit itu memang paling riskan Mas, soalnya kan petani kan biasanya kan memulai itu untuk yang terbaik, nyari yang terbaik, bukan kok istilahnya bibit dari sana jelek, enggak, tergantung petaninya sendiri mengkalkulasinya gimana, mungkin kondisi benihnya, mungkin suhunya atau airnya. Makanya kalau istilahnya diambil petani, ditaruh di kolam yang petani, kebanyakan itu kan adaptasi ulang Mas. Nah adaptasi ulang itu yang paling riskan sebenarnya, yang paling
istilahnya banyak menimbulkan faktor mungkin yang bisa dibilang masnya bibitnya sampai gantung atau ada tingkat kematian. Seharusnya itu kan istilahnya kita paling penting itu koordinasinya ya sama partner kerja itu, sama pembenihnya atau mungkin sama bakonya, saran-sarannya gimana, itu yang paling penting mas. Kalau lepas dari itu mungkin istilahnya kita baru bisa memulai istilahnya penerapan pola kerja kita sendiri, nggak apa-apa. Oke, begini Mas, kita juga mau Anda berpesan kepada teman-teman petani bagaimana pola kerja untuk merawat ikan atau budidaya ikan supaya dari pembibitan sampai panen itu menghasilkan untung yang lumayan atau seenggaknya tidak rugi ya Mas ya. Kalau masalah pesan-pesan sih sebenarnya petani itu gimana ya, yang paling penting itu kan pengalamannya dulu. Kalau belum ada pengalaman sebaiknya ya kita main-main lah ke tempat tetangga mungkin yang udah berbudidaya lama atau ke tempat teman-teman, nggak apa-apa, jarak itu nggak mempengaruhi kita buat belajar kan istilahnya. Jadi kalau yang paling penting itu pertama itu pemilihan benih yang bagus itu gimana sudah dijelaskan tadi. Yang kedua penerapan pola kerja kita mulai dari kita ngasih makan, kalau bisa itu istilahnya dicoba dulu lah sedikit demi sedikit sampai kita tahu nafsu makannya ikan itu kayak apa. Yang ketiga itu paling penting itu kan pola air. Jadi kalau misalkan nafsu makan ikan kurang itu nggak ada faktor lain selain masalah airnya. Kalau masalah panen atau rugi, apa untung atau rugi itu tergantung pola kerja kita di penerapan pakan. Kalau kita semakin banyak istilahnya apa itu makan masuk semakin banyak, otomatis kan hasil semakin mumpuni lah istilahnya. Yang penting kita tahu istilahnya batas-batasan misalkan sama predator atau mungkin longgoran di waktu pendederannya itu, pola-polanya kan itu sebenarnya. Jadi kalau masalah untung atau rugi itu tergantung kita sendiri, tapi yang paling penting yang faktor utama itu pemilihan benih yang paling utama. Itu menentukan berkelanjutan sampai panen. Oke teman-teman, sekian dulu wawancara kita. Lain kali dilanjut langsung ke kolamnya Mas Septian. Sekalian kita ngevlog di sana atau lihat kolam-kolamnya dan benih-benih beliau. Karena beliau pembenihan lumayan, bisa mencetak benih hingga ratusan ribu ekor. Bagi yang ingin tahu alamat atau nomor kontak personnya Mas Septian, bisa di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya kasih alamatnya juga kontak personnya. Terima kasih, selamat siang.